Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Ustadzuna Abi Maki mata'anallahu tula hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau ya dalam taat sama Allah dan juga menyebarkan ilmu Islam kepada seluruh kaum muslimin. Amin ya Allah rabbal alamin. Juga para ulama, para tokoh, para dosen dari Universitas Islam 45. Tadi namanya Universitasnya Semangat Islam tapi juga Semangat 45. Dan anak-anakku semua para mahasiswa dan mahasiswi. Tadi Ustadz Abi lewat kiri, saya lewat kanan. Biar adil. Baik, jadi tadi Ustadz Abi sudah bicara banyak. Tentang apa? Tentang bahayanya kalau kita menyimpan benci atau dendam kepada sesama muslim. Ya, tadi beliau katakan, ya di antara hadis misalnya beliau katakan musyahin. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tu'radu a'malun nas fi kulli jum'atin marratain. Semua amal manusia seluruhnya itu ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap Jumat 2 kali. Setiap Jumat maksudnya adalah setiap minggu. Ya, kalau di dalam syariat seminggu itu adalah Jumat, ya. 2 kali, yaitu apa? Yaumal Itsnin wa yaumal Khamis, hari Senin dan hari Kamis, ya. Lalu kemudian Allah mengampuni seluruh hamba kaum yang beriman kepada Allah yang pada hari Senin dan Kamis itu sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali abdan fi akhihi syahin, yang dia itu bainahu wa baina akhihi syahin, antara dia dengan saudaranya itu ada permusuhan. Yang seperti itu tidak diampuni. Dikatakan utruku hadain, tinggalin ini 2 orang ini sampai mereka saling memaafkan. Jadi kalau lihat dari sini, rugi nggak kita anak-anakku sekalian? Rugi. Kalau kita sampai nggak maafkan, tadi kata Ustadz Abi, sampai istilahnya benci, dendam, ya, itu rugi. Kenapa? Nggak dimaafkan juga sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga oleh kita semua supaya kita dimaafkan Allah. Maafkan orang-orang, maka nanti kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah di dalam Islam, syiar di dalam Islam itu fihi ahdaf atau fihi hadaf. Semuanya punya tujuan ibadah dalam Islam. Salat di antara tujuannya apa? Dikatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang namanya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau kita salat kemudian masih terus melakukan perbuatan keji dan mungkar, dianggap orang salat nggak itu? Dianggap orang sholat secara zahir, tapi secara batin itu dia tidak disebut sebagai orang yang sempurna dalam melakukan sholat. Ya. Zakat, apa hadaf dari zakat? Khudh min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka itu supaya bisa membersihkan harta itu dan mensucikan hati. Kalau orang berzakat tapi kemudian dia hartanya dari korupsi, dari nipu orang lain, kira-kira bisa bersih nggak tuh harta? Nggak bisa. Berzakat tapi kemudian hatinya dia tidak rela. Wah, bahkan kalau misalnya zakat atau misalnya sodakoh, jangan lupa nih sebutin nama saya, awas kalau lupa ya, biar nanti wow kata orang-orang gitu ya. Ada nggak yang begitu di sini? Acungkan tangannya. Tidak ada, insya Allah orang soleh semua di sini. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah jadi yang namanya zakat tujuannya membersihkan, harta dibersihkan, hati dibersihkan. Ya. Kemudian haji, apa hadafnya haji? Dikatakan faman farada fihinnal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj.
Barang siapa yang sudah difardukan untuk berhaji, dia tidak boleh berkata porno, ya. Wala fusuk, nggak boleh juga bermaksiat, ya. Wala jidal, nggak boleh juga berdebat, berantem, gitu ya. Kalau sedang haji, itu di antara hadaf-hadaf setiap amal, gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau kita berpuasa, itu hadafnya apa? Puasa itu dikatakan la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Di antara takwa itu apa? Kita jangan sampai menyatakan kata-kata yang tidak baik, ya. Fa in sabahu ahadan aw qatalahu falyaqul inni shaim, inni shaim. Sampai kalau ada orang ngajak berantem sekalipun, katakan sama dia, saya lagi menahan diri. Saya lagi menahan diri. Kalau berantem, diajak berantem aja kita nggak boleh, apalagi kita benci, apalagi kita dendam. Maka kalau yang sekarang masih ada benci sama orang, dendam sama orang, ini bulan penuh keberkahan, penuh kemuliaan, maka hendaknya kita maafkan. Ya, ingat bahwa puasa itu makna batin dari puasa adalah al-imsak, menahan diri. Dari apa? Dari hal yang merusak. Mata kita, telinga kita, mulut kita, hati kita, itu semua hendaknya kita tahan, baru disebut sebagai orang yang berpuasa. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dipahami dan berkah puasa kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.